Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Info Mangimbau. Hari ini kita akan menyiarkan secara langsung kegiatan sosialisasi Tari Sakora, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, yang kegiatan hari ini dilaksanakan di MAN 2 Mukomuko yang berlokasi di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota, Kabupaten Mukomuko. Sahabat Mukomuko mengimbau, ini kita sedang menunggu pembukaan acara. Nah, pembukaan acara ini nanti ada kata sambutan dari pihak MAN 2, kemudian juga dari pihak Sanggar Tari Sakora Awak, yang nantinya juga akan menyampaikan kata sambutan yang nanti dilanjutkan dengan penampilan Tari Sakora. Bapak-Ibu sekalian, sebelum acara ini kelancaran acara, maka kita kembali mohon yang memiliki HP atau SD lainnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi mohon dinonaktifkan terlebih dahulu HP atau SD lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 2 Mukomuko, yang kami hormati pengurus Sanggar Seni Gamat Awak Mukomuko, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Mukomuko yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita, sehingga dapat berkumpul di aula MAN 2 Mukomuko untuk mengikuti acara sosialisasi Tari Sakora, proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin dengan tema kearifan lokal. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kita mendapat syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara sosialisasi ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh teman kami, Tirta Nugroho. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan acara yang kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut
اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi dari Kepala Maduang Ponco kepada Bapak Muslim SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, di sini mungkin ada ketua tim dan rombongan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, namanya pun mungkin belum kenal satu-satu ya. Mohon maaf, bukan mengurangi rasa hormat kami yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf Maduang Ponco yang saya hormati, serta putra-putri kami, siswa-siswi Maduang Ponco yang Bapak banggakan. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemungkinan siang hari ini kita dapat kumpul di aula Maduang Ponco ini dalam keadaan sehat dengan berbagai nikmatnya kita terima, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini insyaallah nanti sampai akhir. Salawat salam dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami memberikan kata sambutan untuk kegiatan ini. Yang pertama, ucapan ribuan terima kasih kepada Sanggar ya, yang telah mengabulkan permintaan kami pada beberapa hari yang lalu untuk mengadakan sosialisasi tari Sakura di Maduang Ponco ini ya, dalam rangka untuk mengisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin atau P5 plus RK kalau di madrasah, kalau di sekolah hanya P5 saja. Di sekolah tambahnya akan ada Rahmatan lil Alamin ini. Nah, ini ribuan terima kasih kepada tim yang telah hadir dan insyaallah nanti akan memberikan sosialisasi, membimbing putra-putri kami untuk melaksanakan atau mungkin mengenalkan tari Sakura kepada putra-putri kami. Oh ya, ini tadi terlupa rekan-rekan media, saya membantu juga, selamat datang. Kemudian yang kedua kali ini mohon maaf dari kami dari Maduang Ponco ini mungkin ya dari segi penyambutan seperti ini Pak ya. Jadi hanya ala kadarnya, tempat pun seadanya. Kalau di lapangan ada becek walaupun sekarang tidak panas, ya mungkin kita akan laksanakan di aula ini dulu. Tapi kalau memang ada kesempatan dan mungkin ada kegiatan yang mengharuskan di lapangan, ya kita sesuaikan dengan kondisi cuaca pada hari ini. Nah, kemudian untuk diketahui putra-putri kami ini ya siswa-siswi Maduang Ponco ini memang jumlahnya sedikit, hanya 181. Ini mungkin pun ada yang izin sakit kayaknya tadi memang di grup-grup WA. Nah, dari yang hadir ini mohon kiranya dari tim ya untuk memberikan sosialisasi, mengenalkan tari Sakura ini supaya nanti ya tari kebanggaan kita ini yang memang kayaknya ini dari khusus dari Ponco, lahir di Ponco tari ini itu bisa terus bisa dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang akan melestarikannya ini. Karena kita nanti ya pasti akan
regenerasi dari kita ke anak-anak kita, kemudian ke cucu-cucu kita dan seterusnya. Semoga nanti tari Sakura ini ya menjadi tari kebanggaan yang insya Allah ini sudah nasional, bahkan nanti mendunia ya, dan akan tetap dikenal oleh putra putri kita selamanya. Ini kemudian Bapak Ibu, khususnya tim yang telah datang hari ini, kami benar-benar mengharapkan bimbingan, arahan dan sosialisasinya kami serahkan penuh pada tim untuk melaksanakan kegiatan ini ya, dari awal sampai akhir nanti. Kita berharap kegiatan ini pertama bisa melestarikan dari Sakura ini, kemudian bisa menjalin silaturahim di antara kita, kemudian juga bisa menjadikan manfaat untuk kita semuanya dan tari Sakura abadi untuk kita semuanya selamanya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Tadi sekaligus buka ya. Maka mari bersama-sama kita buka kegiatan sosialisasi tari Sakura sebagai wujud proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin dengan tema kearifan lokal di Madrok Monggo ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Simon atas sambutannya. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber Sanggar Senigaman Awak Ikhwan. Kepada Bapak atau Ibu pengurus Sanggar Senigaman Awak Ikhwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah MAN dan seluruh pengurus Sanggar Sekolah Awal, dan yang kami banggakan adik-adik dari pelajar MAN Kecamatan Tengah Kabupaten Mukomuko. Izinkan saya mewakili dari pembawa acara juga yang langsung dari Sanggar Seni Sekolah Awal. Mungkin sebelumnya sebenarnya segmen kita kalau saja ada segmen yang di sini adalah segmen di dalam lokal, kemudian ada di luar lokal nanti. Itu pembelajaran di dalam di lokal sekolah, kemudian ada di luar. Jadi sebelum kita masuk ke materi untuk di dalam lokal sendiri, apa itu, bagaimana asal, dari mana sekolah ini, ada yang tahu itu. Kemudian perlu saya perkenalkan, yang pertama saya mulai dari bawah dulu. Perlu ada yang ketahui kalau saya minta nanti clue dari Sanggar Sekolah Awal. Jadi lebih baik kakak sekolah yang kenal kakak saya juga nanti kalau selalu mengatakan saya akan menggunakan clue kami dari bawah dulu sampai ke atas nanti. Yang pertama, Ibu Nino, silakan. Ibu Nino, silakan berdiri. Ini kru dari Sekolah Awal, Ibu Nino. Kemudian Ibu Ira, tolong berdiri. Elia, kemudian Uniun, silakan. Uniun. Kemudian Deska, ya. Ini Deska, kemudian Ibu Swanti, kemudian ini silakan berdiri. Ini adalah Pak Sapa. Ini merupakan pemain kecapinya dari Sekolah Awal. Kemudian Bapak Harbawi, ini adalah gendang. Kemudian Despati, ini juga sekali sebagai dari Sekolah Awal. Yang sebelah kanan saya sebelum saya
Ini adalah Bapak Sultan Arbi selaku pembina dari Sanggar Seni Sekolah Awal. Kemudian beliau ini sebagai mesro dari sekolah awal yang telah didapatkan dari Jakarta kemarin. Kemudian saya sendiri adalah dosen. Kemudian kita masuk yang pertama, kami persilahkan nanti kepada Bapak Sultan Arbi atau mewakili sebelum Bapak Sultan Arbi, kami persilahkan dan mewakili dari Sanggar Sekolah Awal selaku sekretaris, persilahkan Bapak Despati untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada adik-adik ini sebelum masuk ke materi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat kepala sesuatu. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Palaman Kabupaten Bungko beserta Dewan Guru MAN, yang kami hormati Bapak Pembina sekaligus Mesro Sekolah Kabupaten Bungko beserta jajaran Guru Sanggar Sekolah Awal Bungko, dan yang kami sayangi yaitu para siswa MAN, siswa-siswi MAN yang nanti akan menerima materi masalah tari Sabora. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita diberinya kesehatan berupa sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Rabbi alamin. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering-sering kita berselawat pada dia supaya kita mendapat semangatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbi alamin. Di sini kami dari sanggar, saya sebagai sekretaris, mohon maaf seyogyanya ketua sanggar tidak sempat hadir karena beliau memutuskan pada kami sebagai sekretaris untuk mewakili beliau dalam hal penyampaian sambutan beliau. Terlebih dulu di sini kami dari sanggar Pak, kami mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan dari MAN, pihak MAN atas sanggar kami yang telah menyiapkan tempat duduk serta hidangan itu. Kami mengapresiasi sekali atas sambutan dari pihak MAN. Di sini juga kami sampaikan memang masalah sesuai undangan yang dari pihak sekolah tanggal 28 yang kemarin, yaitu meminta pada sanggar kami untuk sebagai narasumber dari tari sekolah dalam kegiatan sosial sekolah, yaitu proyek pembuatan profil Pancasila P5RA. Jadi sebenarnya kami sangat menyambut sekali memang program dari sanggar kami ini memang ingin mengembangkan tari sekolah, karena tari sekolah Kabupaten Bogor ini dalam hal penelitiannya lebih kurang dari 1,5 tahun, sehingga pada tanggal 24 Agustus kemarin kita disahkan sebagai warisan budaya adat benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita termasuk dari dulu, yaitu dari Kabupaten Bogor, tari sekolah kita sudah masuk dalam BPP. Dan juga
kemarin pada tanggal 16 November kami juga dari kru Sanggar Sakura awal. Kebetulan tari Sakura ini sanggarnya bernama Sanggar Seni Sakura awal. Sebenarnya yang di WPTP itu tari Sakura Kabupaten Munggo. Berarti tari Sakura itu milik Kabupaten Munggo. Jadi pada 16 November kemarin kami diundang untuk tampil di Jakarta, Kota Tua, untuk menari tari Sakura itu tari Supayaan. Jadi dalam hal ini dari Kabupaten dari Provinsi Bengkulu itu bukan dari seluruh Indonesia yang peserta dari WPTP itu 228 sanggar 218 yang sudah disahkan sebagai WTP. Alhamdulillah kita termasuk dari 8 dari provinsi untuk ditampilkan di Kota Tua kemarin. Jadi kita menghubungi dulu untuk tampil di yang dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi nanti pesan kami dari guru sanggar nanti meminta pada siswa-siswi nanti agar benar-benar apa yang disampaikan nanti oleh narasumber. Mungkin nanti Bapak Sultan Harbi ini sebagai mesro yang sudah disahkan oleh kementerian yang dituju kementerian kemarin di Jakarta pada tanggal 24 sebagai mesro dari tari Sakura Kabupaten Munggo. Nanti beliau akan menyampaikan sekilas tentang sejarah dari tari Sakura ini dan jumlah tari Sakura ini dari 11 mungkin beliau akan menyampaikan nanti. Jadi saya rasa cuma itu dari sambutan dari kami. Mungkin dalam penyampaian tadi mungkin ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf, mohon maaf. Bagian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deswati. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini dari awal. Baiklah, selanjutnya yang kita nantikan akan disampaikan oleh pemateri. Beliau ini adalah pelahnya Sakura di Kabupaten Bengkulu, kemudian tadi sudah dijelaskan sudah mendapat mesro, kemudian selaku pembina dari Sanggar Sakura awal ini. Kami persilahkan kepada rekan kami sudah nanti untuk menjelaskan materi sekilas dari Sakura yang ada di Kabupaten Bengkulu ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Ketua, Kominfo, beserta Dewan Guru. Saya hormati anak-anak semua, yang anak yang kenal dengan saya. Sebenarnya status saya ini guru juga, tapi sudah pensiun untuk 4 bulan dari SD, guru SD. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan itu sempat berkumpul di dalam ruangan yang sederhana ini dalam rangka sosialisasi hari sekolah. Sekarang saya lanjutkan tentang sedikit tentang sejarah hari sekolah. Ya. Sebenarnya dulu tari Sakura ini bukan untuk umum, bukan untuk umum. Pertama di Bengkulu ini dulu bukan untuk umum. Tari ini dulu khusus untuk anak kerajaan, yaitu anak orang istana. Makanya tari ini gak ada perkembangan di Bengkulu, karena ruang lingkupnya di dalam istana aja. Kerajaan Bengkulu dulu 1718 sampai 1908 itu sudah hilang.
Jadi tari ini dulu sempat pendek, ya beberapa puluh tahun. Semenjak kerajaan Bungko hilang, tari ini hilang. Maka pada tahun 1965 tadi ini akan lagi. Ya. Jadi kenapa tadi ini diangkat lagi? Pada waktu itu dicoba membawanya keluar dari istana karena sudah tidak ada lagi sistem pemerintahan kerajaan. Maka tadi ini dibawa keluar dengan cara zaman dulu itu tiap lebaran kami main 3 hari bermurid coba keliling. Kalau orang ini katanya itu ngamen dari rumah ke rumah. Nah, jadi tadi surat ini jumlah tadinya sebanyak 11 hari, ya. Maka dari itu dari tiap-tiap hari ini, ya, diambil yang pertama ada dari permainan anak-anak dan kemudian ada keadaan masyarakat dalam istana. Jadi tidak khusus untuk permainan anak-anak aja. Nah, seperti pertama itu tadi supaya dari supaya itu terdiri dari permainan anak-anak, ya, terdiri dari 4 permainan anak-anak. Hari itu sekarang masih ada di permainan anak-anak. Pertama, yaitu mungkin bapak ibu belum lahir, ya, tak tahu bahasa hukum itu. Pertama tadi macam kurice tidak ada, lalu tidak tahu. Jadi 3-4 macam tari diaturkan dalam 7 gerakan. Nah, sebenarnya tari sekolah ini dulu diciptakan oleh para pendekar dalam istana. Itu makanya kemarin kami ke Jakarta kemarin, Bu, saya perhatikan tidak ada satu daerah pun yang menyerupai dari tari kita ini. Kemarin itu 35 provinsi dengan jumlah 686 jenis tari. Jadi setelah kami amati, tidak ada yang sama dengan kita. Di daerah lain, selain dari Kabupaten Bungkul, kebanyakan mirip tari ini. Nah, maka dalam sidang kemarin yang dapat diterimakan 218, alhamdulillah provinsi Bengkulu termasuk 2 kabupaten. Bengkulu Tengah dan Bungko. Lebih itu belum diterima. Jadi dari sekolah ini, karena kenapa kami masuk ke sekolah itu, ya, anak-anak zaman sekarang yang nama sekolah tidak ngerti itu, dia memainkan namanya gamat. Ya, selama ini kan mungkin guru-guru dan juga mengenalkan gamat. Gamat itu di buku-buku tidak tahu. Gamat itu adalah dipatenkan oleh Sumatera Barat itu gamat itu. Makanya kemarin kami ambil nama aslinya itu Sakora. Kenapa dikatakan Sakora? Nah, pada zaman dulu kalau kita main itu, yang dikata Sakora itu ada 2 orang laki-laki, itu kami poles menjadi seperti orang bodoh, istilahnya. Kalau zaman sekarang orang katanya itu pelawak. Jadi tiap-tiap tadi itu sekolah kemarin, itulah yang dikatakan sekolah. Nah, sekarang kan banyak yang pakai topeng, terus sekolah juga. Kalau kami aslinya dalam berdua aslinya. Nah, tadi sekolah ini dimainkan ada jumlah anak itu tergantung pada tarinya. Kalau tadi supaya itu tidak boleh lebih dari 4 sebenarnya, cukup 4 orang. Pada zaman dulu tadi sekolah ini tidak dimainkan oleh yang perempuan, khusus laki-laki. Tak dimainkan anak laki-laki. Tetapi supaya perempuan jangan merasa minder, maka dari sistem kerajaan dulu yang laki-laki dipoles menjadi perempuan. Jadi kan bisa kerjasama. Kenapa tidak bisa main dicampur adukkan dulu laki-laki dengan perempuan?
sejarahnya yang saya dapatkan pada zaman kerajaan itu ada tidak bersimpan tuh, tidak seperti sekarang. Jadi antara laki-laki perempuan itu memang tidak diberi kesempatan duduk seperti ini. Nah, itu makanya ada tadi itu cantik manis, pertama supaya saya kasih matinang, salena matinang berburu, terus marilong baju perak, siti camalikan, tapi 11 buah. Nah, jadi tadi itu nanti kita diambil dari keadaan istana. Nah, seperti sejarah tali cerai kasih. Nanti orang beranggapan bahwa pacaran bisa, bukan. Tali cerai kasih itu dulu pada zaman kerajaan dulu, seorang raja itu turun dari istananya mengecek daerah kekuasaannya itu dalam keadaan berbulan-bulan. Pada zaman dulu tidak ada kendaraan. Nah, kerajaan buku ini jauh, apalagi dia bukan kerajaan pesisir selatan itu. Buku-buku itu berbatasan dengan tahun situ. Jadi dari buku-buku ini sampai ke tahun itu berbulan-bulan. Nah, permaisurinya tinggal di rumah, didampingi oleh Daya. Nah, ini kan timbulnya nilai kasih itu. Daya-daya menilaikan kenapa permaisuri sendiri, karena dia menemukan suami seorang raja di pulang. Jadi dia bercerai, tetapi kasih sayangnya ada dengan suami penunggu. Itu dikatakan cerai kasih. Jarang. Itu yang saya dapat. Kemudian berburu. Mungkin anak-anak mengatakan berburu itu kan berburu binatang. Bukan. Nah, pada zaman kerajaan dulu, setiap anak hulu malam raja atau pendekar-pendekar dalam istana dibariskan satu barisan, silakan keluar. Tujuannya itu berburu ilmu. Tujuannya apa? Supaya bisa membentengi suatu kerajaan tadi. Itu. Jadi bukan berburu binatang, bisa itu mengejarkan ilmu. Ada pantun itu. Berburu untuk malam datang, tak usah berpulang kaki. Kami berburu untuk malam aja seperti bunga uang tak jadi. Berarti ada yang berhasil mencari ilmu di luar, ada yang tidak. Inilah kekecewaan inilah yang dikatakan berburu pada datang tadi. Jadi ada prajurit yang pulang membawa ilmu yang cocok untuk istana dan ada juga yang tidak tepat. Nah, pada zaman kerajaan dulu, pada umumnya ilmu itu semuanya mengarahkan agama. Kenapa? Karena setiap kerajaan di selatan itu adalah kerajaan Islam. Tidak ada lagi pengaruh dari agama lain. Kemudian lagi itu tentang cantik, manis, itu boleh dikatakan supaya sekarang mungkin dikatakan itu puji-pujian antara undang-undang zaman dahulu. Nah, mengenai cantik kaya dari hari ini dulu khusus kalau kita main di masyarakat itu pakaiannya kalau yang perempuan itu dulu tidak boleh memakai baju seperti tidak boleh. Yang perempuannya pakai kebaya, pakai kain panjang. Kemudian dulu ada namanya ubek, namanya enggak namanya. Kalau kini itu pakai. Kenapa dibuatkan pakaiannya seperti kebaya? Itu diambil dari keadaan dalam istana. Setiap acara di dalam istana itu anak-anak istana itu selalu pakai pakaian kebaya dan pakai kain. Itu secara tahu. Kemudian yang laki-laki memakai celana hitam, baju koko, pakai peci. Itu diambil dari sejarah, yaitu orang-orang Salaf pada zaman kerajaan. Itu setiap polisi agama mereka pakai itu. Makanya diambillah pakaian yang paten dan itu dulu. Nah, sekolah ini dulu setelah keluar dimainkan kalau ada
orang di buku ini mengadakan pernikahan. Nah, jadi kalau diundang main pada malam harinya, malamnya itu istilah kami sekokong waktu buka buku. Besok pagi pengantin perempuan tempat pagi, malam ini para masak nasi kuning. Nah inilah mana itu melibatkan para masyarakat. Nah, tari sembahyang yang disebutkan tadi itu khusus pengetahuan kerajaan itu itulah tari persembahan di istana itu. Kenapa dikatakan tari persembahan? Karena setiap undangan dari kerajaan itu tamu-tamu yang tetap kalau belum acaranya dimulai seperti kita tadi, maka tadi itu kita tampilkan dulu menjelang acara ini dimulai. Nah sekarang tadi itu kami buat sebagai kali persembahan. Nah, karena zaman dahulu sampai sekarang ini tadi khusus tadi persembahan buku itu tidak ada. Sekarang sudah buat gadai. Nah, kalau zaman dulu setiap kali menyambutkan pendatang-pendatang, walaupun gubernur, bupati, presiden pada zaman dulu itu disambut dengan tari daerah itu dakwah nama dan tadi persembahan itu ada. Tadi dakwah. Ini lebih baik tadi gadai sebagai tari persembahan. Nah, kalau gadai itu tadi PPTB itu langsung PPTB sama sekolah. Kemudian tari JCT itu pun sejarahnya seorang saudagar dari India bertemu dengan permaisuri raja di suatu tempat karena mereka ini membawakan alat-alat sembelih seperti kalung, emas, cincin, gelang. Maka saudagar ini menawarkan kepada permaisuri tadi setiap kali tawaran itu ditolak. Jadi timbullah lagunya itu dari mana yang Tuhan hendak kemana. Jadi nanti kalau kita sampai semua lagu ini akan kami tampilkan tadi itu. Untuk pertama kali ini kami akan terus dulu sebagai kami persembahan aja untuk tari supaya itu bagaimana sekarang. Jadi kalau kita ada semua nanti mungkin anak-anak ini. Jadi saya sampaikan hari ini supaya anak paham ya setiap gerakan itu kuncinya pada alat. Jadi kita harus memahami bunyi alat dulu, adik-adik ya. Alat dulu yang harus kita pahami. Karena gerak dari tari itu yang kuncinya adalah dari alat. Jadi kalau kita belum memahami alat, susah. Kalau kelihatannya itu mudah tadi itu, sangat mudah tadi itu. Tetapi kalau kita coba, risiko itu naik. Kenapa kalau kita jadi dengan alat? Kalau tengok dari luar mudah. Tapi kalau kita coba risiko takut. Kemudian lagi seorang ini khususnya lampau itu gajah. Kenapa gajah? Pada zaman kerajaan dulu kerajaan Bukuilwe sampai 11 tahun. Nah, sekarang kita tahu Pak, sebelah dari Pak orang mengenai gajah. Disitulah diambil. Kenapa? Pada zaman dulu gajah itu masuk di kebun rakyat. Jadi rakyat tidak ada yang bisa menghalaukannya karena sudah satu yang masuk gerombolannya masuk semua. Karena gerombolannya banyak jadi kekuatannya kuat. Maka itu diambil gajah sebagainya. Ya. Cuma sekian Pak Ibu kita ingin waktu tadi sudah panen. Itulah dulu yang dapat kami sampaikan ayat-ayat akan kami sampaikan lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih pada guru dan pembina sanggar seni sekolah awal. Jadi akan lupa ini yang dari keterlambat. Kami perkenalkan juga saya minta berdiri nanti Bapak Abdul nih, tolong berdiri. Ini
Bapak Abdul ini ada galak sangat sedikit sekolah awak, kemudian Ibu Ismaili tolong berdiri Ibu Isma. Nah, ini namanya. Nanti kita bersama-sama akan belajar dalam proses pembelajaran dari tari sekolah awal ini. Baiklah, untuk berikutnya kita masuk ke substansi. Terima kasih kepada pembina Sanggar Seni Sekolah Awal tadi, sehingga anak-anak adik-adik ini bisa mungkin asal mula dari sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu. Untuk berikutnya kita masuk ke substansi. Bagaimana proses menarinya, kemudian apa yang akan kita cari, kami serahkan langsung kepada kru, yaitu Bapak Antoni, bagaimana memimpin kita mulai dari contoh tadi apa yang akan kita cari, kita katakan dulu kepada anak-anak ini, kemudian mari kita ikuti bersama nanti, sehingga tanggal 17 tanggal 18 ya kita sudah ya tanggal 17 kita sudah melakukan go di MAN ini. Kemudian kami berharap kepada adik-adik ini tolong diperhatikan, jadi sehingga ilmu hari ini bisa dibawa apa ke depan nanti adik-adik yang sudah lihat dari asal mulai setelah dijelaskan oleh Bapak Pembina tadi. Mungkin saya ucapkan terima kasih, saya pembicara, kami sebut saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, terima kasih. Saya dalam waktu sedikit mungkin pada seluruh sanggar nanti mungkin untuk penampilan tari kita untuk hari ini mungkin kita tari bercerai kasih. Kenapa tari bercerai kasih? Tari Baik sahabat Muko mengimbau, kita masih di acara sosialisasi tari Sakora yang dilaksanakan di MAN 2. jadi yaitu tari sepayang. Nanti Memasuki kegiatan pembelajaran pada anggota sanggar nanti para pelatihnya yang agar nanti pemimpin semuanya diajarkan oleh Sanggar dari Sakora Awak Kabupaten Muko. Ini sedang melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran ini sendiri. sebelumnya mungkin kita ambil dulu dari sanggar untuk penampilan pertama tari sepayang. Kami minta dari anggota sanggar 2 orang cewek terus 2 orang putra. Praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tampil, tadi ada bisik-bisik dari kru sanggar awal, itu ada anak daerah itu sudah melakukan latihan. Itu tarinya apa, Bro? Oh, tari daerah. Oke. Jadi belum bisa kita berikutnya silakan. Sebelum kita melakukan konsultasi dan supaya di sini kami ambil dulu dari sanggar itu pada anggota sanggar 2 orang cewek 2 orang cowok dari supaya untuk memperkenalkan kepada siswi supaya memahami dari gerakan tersebut.
untuk P5 kita nanti tari inti kita adalah style akan dicontohkan oleh para penari dari Sanggar Seni Awak sebanyak 4 orang. Jadi pada kegiatan P5 nanti kita 4 orang. Tidak boleh laki-laki gabung dengan perempuan ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oke, kita saksikan gerakannya nanti pada saat kelima baru kita fokus pada teknik gerakan yang sebenarnya. Silakan menyaksikan. Jadi anak-anak kalau ada musik ya, musik sekaligus memang dari pengalaman itu.
Jadi hitungannya dua anak dan dua kain empat, ya, 28 hitungannya.
Itu adalah tadi supaya yang dua tampilan dari ilmu tadi sebetulnya Coba anak yang perempuan yang maju 3 pasang 4 ayo yang belum maju ayo 4 ayo 2 besar 3 besar 2 besar dalam pangkalan maju dalam pangkalan silakan maju dalam pangkalan dalam pangkalan maju kalau ibu balik terus kalau bukan dalam kaki kalau nanti delapan lokal ya dua lagi nah kalau belakang kan salah ayo satu lagi tolong dari sana gampang tolong sebelum dulu, baca dulu, sebelum dulu, yang perempuan, Ada
Kanan kiri sudah ada di sini kanan kiri.
Kursi di rumah dipinggirkan. Kursi di rumah dipinggirkan. Sudah, silakan dari 4 orang per kelompok, ya, 4 orang per kelompok. 4 orang laki-laki, ini laki-laki ya, 4 orang yang kelompok. Silakan, 4 orang. Baik sahabat Muko mengimbau Madrasah Aliyah Negeri 2 Muko. Nah, ini ada kegiatannya sudah berjalan. Pengambilan seluruh siswa yang ada dalam aula ini untuk melakukan secara bersama. Yang perlu bukannya. Sudah dari 4 per grup ya, per kelompok. Oke, yang laki-laki mana? Yang laki-laki jangan pernah hari ya. Biasa sendiri. Dosa aku. Ya, pasti sebentar nanti. Besok lagi. Geser dulu. Baik, kawan-kawan yang dari perlu tanggal, silakan nanti berkelompok di sini. Cukup. Yang lain, kalau nanti ini lihat dengan secara sambil melirik ya.
sebentar ini ya, bahwa anak-anak kita supaya menggunakan hubungan di dalam putarannya, ya, pola perhatikan, ya, yang di belakang bahwa perhatikan, ya, perhatikan, kalau tangan-tangan kaki kanan di depan, itu hubungan dari putarannya, ya. Kalau kaki tangan ke depan, putarannya kiri. Ya, kiri ke depan, putarannya ke kanan, putar ke kanan. Ya, dan juga perhatikan dulu, ya, tari yang terakhirnya, terakhir ketika ada di dalam kepala. Lepaskan yang di dalam lingkaran satu ke depan, yang di dalam mundur ke belakang. Yang di dalam mundur ke belakang satu ke depan. Nanti ada lingkaran ada yang mundur. Nah, sudah. Karena contoh kedua yang dalam lingkaran yang dijaga satu di dalam ada hal yang juga membuat kursi belakang. Ya, pokok kayu yang namanya disamakan. Jadi bahasa itu sendiri karena kalau kanan satu kanan semua, kiri satu kiri semua. Ya, apa? Nah, kunci perbankan itu adalah anak, kunci perbankan itu adalah anak. Nah, kalau ini itu dalam hati empat ibu rumah. Nah. Udah, coba posisinya sebentar. Sebelumnya kaki kanan di depan sedikit. Ya, tangan kiri dipegang, ya. Oke, tangan kiri dipegang. Gerakan pertamanya seperti ini. Ya, tangan kiri dipegang. Oke, kita sambil berjalan saja. Udah, posisinya jangan segi 4, posisinya segi 4, jaraknya segi 4. Oke, baik, udah, terus ya, kita bisa mulai 3, 2, 1.
Nah, masa jadi dari putaran itu mengatakan putaran ketiga. Begini, kalau nanti kiri ke depan putarannya nah, lalu kemudian untuk berikan. Ya. Posisinya jangan terlalu dekat, Nah, 1, 2, 3. Oke, instruktur Reska, Ibu Fatih, Ibu Romeo, silakan di atas panggung. Reska, Fatih, Reko, Romeo, silakan di atas panggung. Jadi sebagai yang berdua di atas panggung. Ya. Jadi, halo. Kita konsentrasi seperti yang Bapak katakan tadi. Silakan ambil posisi seimbang. Kaki kanan dibuka sedikit, kanan kiri dipijak, sampai ada di kanan. Baik, itu serius ya. Kalau tidak serius, ya jadi serius ya. Nanti ngobrol nanti. Ya, kita coba serius. Kalau serius tidak ada yang tidak bisa. Oke, siap? 3, 2, 1. Lihat struktur di atas.
Sudah, silakan dulu belanjanya, apa? Kakinya ditengok, diluruskan. Ini sampai ke olahraga. Ini untuk Baik sahabat Moko mengimbau, itulah tadi rangkaian kegiatan sosialisasi tari Sakora dari Sanggar Sakora Awak Kabupaten Moko yang bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Moko dengan tema kearifan lokal. kita coba yang perempuan dulu. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muko-muko mengimbau, mantap.